Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semua. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Lini Afifah, di mana lagi kalau bukan di channel YouTube-nya Penerbit Adab. Untuk seluruh penggemar Penerbit Adab yang selalu setia menemani video-video dari postingan Penerbit Adab, kali ini kita akan membedah buku bersama pencipta buku yang sangat menginspirasi, yaitu Bapak Rahmat Mulia Harahap. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya, sebelumnya untuk seluruh penonton yang setia menemani dan menunggu postingan-postingan dari channel YouTube-nya Penerbit Adab, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video dari postingan Penerbit Adab. Oke, baik, sebelumnya langsung saja Pak, izinkan saya untuk sebelum saya membacakan CV dari Pak Rahmat, saya akan menyapa Bapak Rahmat terlebih dahulu. Hai Bapak, selamat pagi. Bagaimana keadaannya Pak? Bagaimana kabarnya? Hai, selamat pagi juga. Alhamdulillah kita baik-baik saja, sehat dan tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Gimana nih Pak kesibukan saat ini? Oh ya, menulis tetap Bu, tapi kan kita menulis itu memang bukan pekerjaan utama kita kalau sekarang. Kita masih ada pekerjaan kita sebagai PNS. Berarti emang kesibukannya saat ini menulis ya Pak ya? Ya, menulis tetap terus menjadi kesibukan kita Bu. Selain itu apa mengajar atau melakukan kesibukan lainnya? Ya, kita sekarang ini masih sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi. Oke, baik. Langsung saja ya Pak, saya bacakan CV dari Bapak Rahmat Mulia Harahap. Ya. Daftar riwayat hidup, nama Rahmat Mulia Harahap, tempat lahir Padang Sidempuan, tanggal 9 Oktober tahun 1968. Pendidikan SD, SMP, SMA di Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. S1 Fakultas Peternakan Universitas Jambi, S2 Magister Manajemen Universitas Tridinardi Palembang. Status sudah menikah dan dikaruniai 3 anak, kemudian kegiatan lain wira swasta dan penulis. Oke. Singkat namun CV-nya sangat berkesan ya Pak, sudah banyak pengalaman sepertinya dari mulai menulis, kemudian sebagai wira swasta juga. Oke, lanjut. Mungkin Bapak ingin menyapa teman-teman setia dari Penerbit Adab nih Pak. Oh, baik Mas, baik Mbak. Oke. Selamat siang atau selamat pagi menjelang siang guru pencinta atau penggemar Penerbit Adab. Saya penulis baru di Adab, mudah-mudahan kita bisa terus berhubungan dan bisa meningkatkan kapasitas pribadi masing-masing, khususnya di bidang tulis-menulis. Oke, terima kasih Bapak. Oke, langsung saja ya Pak, kita akan membedah buku dari hasil cipta karya Bapak. Judulnya bukunya itu tentang kumpulan cerpen ya Pak, Pembunuh Ibu ya Pak. Ya. Oke. Kita juga mau tahu nih Pak, kenapa sih Bapak menulis buku tersebut? Alasannya itu apa Pak? Oke, terima kasih Mbak ya. Ini sebenarnya buku kumpulan cerpen Pembunuh Ibu ini adalah antologi tulisan-tulisan atau cerpen yang sudah cukup lumayan lama sih. Itu sebenarnya kita dulu di waktu masih sangat aktif menulisnya, itu di tahun 2000 sampai 2016. Jadi ini tulisan-tulisan atau cerpen-cerpen yang sudah dimuat di beberapa surat kabar yang terbit di Medan, di Palembang, dan juga di Jakarta. Jadi
saya rasanya sayang kalau hanya cuma tercecer tulis seperti itu. Jadi makanya saya berkeinginan untuk menerbitkannya supaya lebih abadi. Nah, itu kira-kira Mbak ya. Agar tidak hilang ya Pak. Jadi dicantumkannya melalui tulisan-tulisan karya Bapak gitu ya. Oke, baik, selanjutnya ide-ide dari Bapak itu tuh dari mana Pak? Apakah benar-benar dari apa pengalaman atau mungkin terinspirasi dari seseorang atau yang lainnya gitu Pak? Ya, sebenarnya kan ini kumpulan cerpen yang masing-masing temanya banyak berbeda. Jadi inspirasinya ya macam-macam, Mbak. Ada yang juga pengalaman pribadi, ada yang kita karena dengar atau peristiwa di sekitar kita, ada juga beberapa terinspirasi dari berita-berita di koran atau majalah dan juga di internet. Dan juga ada apa yang kita saksikan di sekitar lingkungan kita. Saya contohkan mungkin salah satunya. Itu ada di kumpulan cerpen ini, cerpen namanya Tugu ya. Nah, Tugu ini sebenarnya saya tahu terinspirasi dari memang ada tugu di satu tempat di Sumatera Selatan ini. Tugu itu di pinggir jalan, pejuang itu dengan bambu runcing menusuk penjajah itu terbuka di tempat umum. Saya waktu itu terpikirnya ya ini sebenarnya memang bagus sih tubuhnya, tapi bagi anak-anak mungkin tidak terlalu bagus. Makanya itu inspirasinya dari tubuh itu, makanya lahir cerpen tubuh salah satu cerpen di kumpulan cerpen ini Mbak. Itu salah satu contohnya. Yang lain juga dari macam-macam lah inspirasinya. Ya. Oke, berarti bervariasi apa ya? Oke, lanjut. Kenapa Bapak mengambil judul karangan ini dengan membunuh ibu? Kenapa tidak yang sejenis lainnya? Ya, tentunya kan kita memilih judul yang menarik atau yang kalau dalam orang langsung penasaran kalau begitu medianya. Karena judul-judul cerpen itu kayaknya kalau kita bicara yang memang buat orang penasaran, kayaknya cerpen pembunuh ibu itu lebih di atas gitu, menarik gitu ya, Pak. Oke. Lebih menarik perhatian ya Pak. Ya. Oke, lanjut. Dalam Bapak membuat, menulis, serta menerbitkan buku hasil karya Bapak ini, apa saja sih Pak tantangan-tantangan dalam menulis buku ini? Ya, kalau sebenarnya di dalam penulisan buku ini atau dalam isi buku ini ya cerpen-cerpen itu ya banyak tantangannya sih Mbak. Kadang-kadang begini ya, kita sudah dapat inspirasi, sudah dapat ide, tapi kita dalam mengembangkannya atau dalam menyelesaikannya itu pikiran kita buntu gitu. Jadi terpaksa cari lagi kenapa bisa seperti ini gitu ya kalau untuk masing-masing cerpennya. Tapi kalau dari bukunya sendiri sebenarnya saya sudah berkeinginan lama untuk menerbitkan ini menjadi buku. Tapi ada suatu ketidakberanian dengan apa gini maksudnya ini jangan-jangan nanti tidak dibaca orang gitu ya, jangan-jangan nanti ini begini. Jadi terus terang aja, udah lama sih saya ingin menerbitkan ini, tapi begitu kemarin ada mengikuti sedikit tuntunan menulis di online, baru ditantang untuk itu, makanya saya beranikan dan memang penerbit yang cocok. Waktu itu banyak kita negosiasi dengan penerbit, kayaknya yang cocok dengan penerbit adab. Itu, Mbak. Oke, boleh tahu nggak Pak, bagaimana sih Bapak mengatasi tantangan tersebut supaya dapat menginspirasi kalangan muda nih Pak yang pengen terjun menulis buku seperti itu? Ya, sama sih sebenarnya Mbak. Kita juga dulu pertama menulis itu ada ketidakpercayaan diri ya pertamanya. Itu yang pertama ya tadi tuh tulisan saya ini kan jelek, tulisan saya ini kan ini. Tapi yang jelas yang pertama kalau pengalaman saya pribadi, kita bisa menulis itu karena kita banyak membaca. Makanya saya bilangin sebelum menulis banyaklah membaca. Ya semua dibaca kita mulai dari
yang memang untuk berhubungan dengan tulisan kita, cara-cara belajar untuk menulis bagaimana. Nah, sudah itu yang jelas sudah kita banyak membaca, banyak mendengar, sudah itu terus belajar baik itu dari media sosial ataupun dari internet, baru kita beranikan untuk menulis. Jadi kalau saya itu, walaupun pertamanya mungkin hanya dalam diari kita menulisnya, tapi lama-lama kita timbul kepercayaan di diri kita. Mungkin pertamanya untuk menimbulkan kepercayaan itu ya sama-sama orang di sekitar kita dulu, mungkin kepada saudara kita siapa, tolong baca, tolong kritiknya atau komennya gitu kan. Jadi memberi untuk membuat kepercayaan sih sama diri sendiri. Tapi kalau memang kalau saya sih dulu kan, belum kita banyak terlalu media sosial atau internet, kita udah nulis di koran, udah jadi kita siap cerpennya, kita kirim ke koran, kita kirim ke majalah. Jadi dengan adanya diterima aja satu, itu kepercayaan diri kita udah tumbuh besar gitu. Apalagi seperti sekarang, terus terang aja ini buku pertama saya, Pembunuh Ibu ini. Tapi memang di belakang-belakang ini sebenarnya banyak karya saya lagi yang belum saya yang perlu diperbaiki untuk dipublikasi lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kumpulan tulis, ada beberapa novel yang mungkin akan kita terbitkan. Oke, gitu, baik. Oke, terima kasih Pak. Ya, yang penting adalah membaca ya Pak ya. Ya. Iya, karena membaca itu mengubah mindset seseorang ya Pak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Membahas tentang apa saja sih Pak cerpen-cerpen yang Bapak hari ini? Bisa dijelaskan oleh teman-teman? Oke. Di dalam kumpulan cerpen ini ada 26 judul cerpen dengan tema yang macam-macam, itu mulai dari sosial, tema agama, tema pribadi, tema juga percintaan atau masalah rumah tangga, ada di sana semua. Dan itu tadi inspirasinya dari bermacam-macam. Tapi barangkali ada beberapa, kalau saya sih yang terkesan dengan beberapa cerpen di sini. Yang pertama tentunya Pembunuh Ibu itu. Jadi Pembunuh Ibu ini sebenarnya kan kalau melihat judulnya ada yang sampai mengatakan sama saya, itu Pak Rahmat itu kejam benar, itu kayaknya anak durhaka itu ceritanya, kata dia. Padahal kan kita kan itu hanya judulnya, sedangkan di isinya itu hanya lebih pada bahwa analog dari sebuah atau orang tua yang kesepian ditinggal anaknya gitu. Iya. Baru ada judul-judul lain yang memang itu yang tentang sebenarnya analognya bisa ke keadaan kita negara ini sudah itu diinspirasi dari ibu-ibu yang memang ditinggal sendirian. Baru ada lagi cerita tentang Nyanyian Kursi. Nyanyian Kursi itu sebenarnya cerpen yang menceritakan bagaimana dua generasi di dalam satu pekerjaan, dalam hal ini pekerjaan saya sebagai PNS ya. Jadi ada dua generasi yang berbeda di dalam itu, tadi benturan pendapat gitu. Jadi itu hubungan antara atasan dengan bawahan di dalam suatu instansi. Baru ada lagi yang lebih tentang ada di situ cerita ayahku gitu. Itu saya ayahku itu sebenarnya cerita pribadi saya dengan ayah saya gitu ya, yang ditulis seperti itu. Saya walaupun sederhana itu bagi saya sangat terkesan karena memang hubungan kita dengan orang tua kita. Iya. Dan itu adalah inspirasi buat saya karena ayah saya penulis Pak. Jadi dia yang ngajar saya menulis, jadi begitu. Itu sangat pribadi sekali cerpen itu bagi saya gitu. Baru ada beberapa lagi cerpen yang sebenarnya ada yang sangat ringan tentang pacaran di situ. Itu sebenarnya kita buat cerpen itu kan, kita kan mau ngirim ke beberapa majalah yang sejenis gitu Mbak. Jadi kita sesuaikan tema-temanya dengan tema majalah itu. Jadi ada buat itu seperti cerita cerpen anak sekolah gitu kan. Jadi bermacam-macam. Ada 25 cerpen itu yang menurut saya menarik untuk dibaca karena dengan berbagai tema tersebut kita bisa lebih kaya, bisa berselancar dengan pikiran kita dengan tema-tema yang beragam tersebut Mbak. Oke. Baik, berarti beraneka ragam ya Pak, berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya Pak ya, hasil inspirasi atau pemikiran tangan sendiri gitu ya Pak. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Pak orang tuh mesti membeli buku karya Bapak? Ya, kalau saya sih bilang ini kan buku adalah sumber pengetahuan atau sumber ilmu atau sumber inspirasi yang tidak
bisa ternilai harganya. Jadi menurut saya di cerpen-cerpen saya yang ada di kumpulan cerpen pembunuh ibu ini bisa menginspirasi, bisa berselancar pikiran kita dan merenungkan beberapa temanya itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa memberi pencerahan bagi pembacanya dengan membaca beberapa cerpen yang ada di kumpulan ini. Begitu, Mbak. Oke, ya karena buku itu kan jendela dunia ya Pak ya. Dengan buku kita dapat banyak inspirasi, banyak ide dan lain sebagainya Pak ya. Iya, sebelum itu saya tadi saya suka dengan penggalan kalimat dari salah satu cerpen Bapak yang berbunyi itu kalimatnya seperti ini Pak. Cinta itu tidak untuk diceritakan, namun cinta itu untuk dirasakan kayak gitu Pak. Ya, itu kalau nggak salah itu di Hati Bukan Simetris, Mbak ya, Iya. cerita itu ya. Jadi ya, saya memang itu juga cerpen itu lahir dari sebenarnya suatu imajinasi pribadi. Saya waktu itu apa istilahnya bekerja di luar kota berpisah dengan anak istri saya gitu ya, kebetulan kita kos gitu ya. Jadi waktu itu saya terpikir bagaimana ya kalau seperti ini gitu ya. Ini memang namanya cinta menurut saya bukan harus diceritakan gitu ya, tapi kita Iya. rasakan. Terserah di mana kita cintanya, cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada pacar, cinta kepada bukan harus diceritakan, tapi kita rasakan bagaimana. Iya betul. Ya sangat menyentuh hati gitu Pak. Cinta itu tidak untuk diceritakan, namun cinta hanya untuk dirasakan gitu. Sangat-sangat menyentuh. Bagi kan saya ini kawan muda ya, yang sudah mulai ada wibih asmara gitu kan. Jadi sangat tersentuh dengan kalimat hasil karya Bapak. Oke, lanjut ya Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Buku karya Bapak ini cocoknya untuk segmentasi siapa saja Pak? Ya kalau dari tema-temanya sih sebenarnya lebih kepada memang mungkin kalau dari segi umur kita dia memang udah tingkat sekolah SMA lah di atas Mbak ya. Karena kalau mungkin tingkat SMP ada beberapa hal yang memang mungkin mereka kurang pahami. Jadi segmen pasarnya jadi mulai dari umur 17 atau anak SMA lah sampai umur berapapun manula juga bisa masih orang itu bisa menikmati buku gitu kan. Ya, kalau pengalaman saya kebetulan kan itu apa namanya di akun pribadi kita di Facebook atau di IG itu kita pasarkan juga ya. Jadi ada beberapa yang membeli atau yang memesan itu ya komentarnya seperti itu. Oh kita sebenarnya Pak Rahmat tidak bisa kalau sekali sekali baca kayaknya belum mengerti atau belum paham gitu. Tapi ada Iya. berkali baca baru banyak yang memang harus seperti itu katanya. Ya memang kita sengaja buat seperti itu. Karena dulu kan kita harus bersaing dengan penulis-penulis lain untuk masuk di koran. Jadi kita juga harus membuat kualitas cerpen kita itu jauh atau paling tidak dengan kualitas cerpen yang termuat di koran gitu ya. Itu. Jadi pada posisi sekarang memang banyak yang mengatakan seperti itu. Yang udah beberapa beli itu sekali baca Pak kami belum paham apa yang dimaksud Iya. dengan cerpen. Ternyata setelah kita baca beberapa kali sangat berarti dalam pengertiannya kata mereka itu. Saya ya memang saya dulu seperti itu nggak langsung bercerita langsung yang bisa dipahami saya bilang beberapa di cerpen itu memang. Baik ya memang Pak, saya akui sekilas saya membaca hasil cerpen Bapak itu memang cukup kritis ya Pak, kata-katanya tidak mungkin kalau membaca satu kali kurang mendalami maknanya gitu, harus berkali-kali dalam membaca cerpen Bapak, tapi sangat bagus, bisa mengubah mindset sih Pak. Kalau menurut saya ya, saya membaca sekilas gitu, karena tadi saya suka dengan penggalan kalimat dari naskah cerpen Bapak yang tadi cinta itu Pak. Oke, berarti buku ini tuh cocok untuk kalangan siswa-siswi apa yang memasuki SLTA mungkin ya, untuk mahasiswa juga ya Pak, terus juga untuk masyarakat umum lainnya ya Pak ya. Oke.
Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin kita bisa ngobrol santai dulu ya Pak ya sebelum ditutup acaranya. Bapak sudah menulis ini sejak kapan Pak? Ya, ini sebenarnya tulisan yang saya mulai, dia udah lama sekali sih sebenarnya tahun 2000. Bahkan ini mungkin terakhir yang ada di sini tahun 2013. Jadi kumpulan puisi saya atau kumpulan cerpen saya dari tahun 2000 sampai 2013. Tapi memang itu yang agak aktif saya menulis setelah 2000, sebenarnya 2004, 2005 juga sampai sekarang kurang aktif. Tapi bukan maksudnya dalam pengertian tidak aktif terus menulis. Masih menulis tapi tidak dipublikasikan. Jadi untuk kita simpan. Makanya saya bilang yang tadi mungkin setelah saya berani menerbitkan kumpulan cerpen pembunuh ibu ini, mudah-mudahan akan disusul dengan beberapa buku lain termasuk ada kumpulan puisi, ada beberapa novel gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kita rilis atau kita terbitkan. Oke, baik. Semoga karya-karya Bapak selalu menginspirasi banyak orang ya Pak ya, bermanfaat juga untuk orang lain. Oke. Sebelum ditutup, mungkin ada quotes of the day nih dari Bapak Rahmat. Ya, yang jelas, kalau saya sih, apa namanya, secara pribadi, Mbak ya, saya ini sebenarnya umur mungkin kalau Mbak ini sama dengan umur anak saya gitu ya. Saya juga kenapa umpamanya saya beranikan menerbitkan buku saya. Saya berapa tahun lagi akan menjalani purna tugas di sebagai ANS atau PNS mungkin beberapa dua tiga tahun lagi. Jadi saya berpikir bahwa memang sudah sekian tahun saya mengabdikan diri negara, tapi bukan karena kita pensiun juga tidak berarti. Makanya saya berpikir dengan saya menerbitkan buku pertama saya ini akan terbit buku-buku lain dengan tema yang berbeda, dengan harapan semua buku saya itu atau apa yang saya ciptakan atau yang saya tulis itu membuat berguna buat orang lain, paling tidak saya berguna untuk orang lain dengan tulisan saya begitu Mbak. Jadi kalau istilahnya idealisnya mungkin saya mungkin kalau secara umur udah pensiun jadi PNS, tapi dalam untuk bermanfaat buat orang lain tidak akan pensiun sebelum nyawa saya diambil Tuhan. Barangkali dengan kalau udah pensiun itu dengan menulis lah salah satunya untuk bermanfaat buat orang lain gitu. Oke. Jadi ditarik kesimpulannya, quotes of the day dari Pak Rahmat, hidup telah untuk berguna bagi orang lain ya Pak ya. Ya, dengan salah satunya dengan cara menulis gitu. Jadi tulisan-tulisan mungkin bisa menginspirasi orang lain, bisa membuat orang lain sadar, bisa membuat orang lain lebih berguna mungkin itu. Memotivasi orang lain juga ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesediaannya dalam membedah buku kumpulan cerpen Pembunuh Ibu. Oke, baik teman-teman setia dari YouTube Penerbit Adab. Jangan lupa untuk membeli dan membaca hasil karya Bapak Rahmat Mulia Harahap, yaitu Pembunuh Ibu. Di situ banyak banget kumpulan cerpen-cerpen yang sangat menginspirasi dan terjangkau ya Pak ya harganya. Kemudian isinya juga sangat bermakna untuk rekan-rekan semua. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune video-video dari channel YouTube Penerbit Adab selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak. Mohon maaf ya Pak apabila dalam sesi bedah buku tadi mungkin ada kekurangan kata ataupun lainnya. Ya, sama-sama Mbak. Kita juga seperti itu. Mudah-mudahan semua kesalahan kita diampuni Tuhan dan kita saling maafkan. Terima kasih Mbak. Ya, mudah-mudahan karya-karya Bapak selalu menginspirasi banyak orang ya Pak. Oke, mudah-mudahan. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu lagi untuk membuka buku hasil karya Bapak selanjutnya. Oke, mudah-mudahan. Insyaallah. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Maaf bila
banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Mungkin teman-teman semuanya tetap stay tune ya postingan-postingan selanjutnya dari penerbit Adab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Mbak. Selamat beraktivitas.